Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana sistem perkembangbiakan tumbuhan, dan yang kedua adalah sistem perkembangbiakan hewan. Untuk sistem perkembangbiakan tumbuhan, yang pertama kita akan belajar perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang terakhir nanti kita juga akan belajar tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif dibagi lagi menjadi dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu aseksual, sedangkan generatif yaitu seksual. Perkembangbiakan vegetatif alami dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah rizoma. Contohnya adalah jahe. Nah, kalian bisa lihat gambar ya. Selain jahe juga kunyit, kemudian temulawak, temu ireng, dan rempah-rempah yang sejenis. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami polon bisa kalian amati. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, karena bawang merah itu berkembangbiak secara berlapis-lapis, maka dinamakan umbi lapis. Kemudian yang ketiga adalah umbi batang, contohnya kentang. Kemudian tunas, contohnya adalah bisa pohon pisang, kemudian tebu, dan yang lainnya bisa pohon bambu, itu juga termasuk tunas. Kemudian yang berkembangbiak secara tunas adventif, contohnya adalah daun cocor bebek. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yang pertama adalah stek. Stek ini adalah proses perkembangbiakan yang sangat mudah dilakukan, karena kita tinggal memotong saja batangnya, kemudian ditancapkan ke tanah, nanti akan tumbuh sendiri bunga atau daunnya. Namun untuk stek ini prosesnya memang paling lama. Kemudian yang selanjutnya adalah merunduk atau runduk. Itu bisa tanaman yang bisa dimerunduk biasanya adalah bunga mawar atau tanaman seperti gambar ini. Kemudian yang selanjutnya adalah cangkok atau mencangkok. Ini adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang mempunyai keuntungan hasilnya sama dengan induknya dan juga cepat berbuah. Untuk perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae kalian bisa melihat siklusnya di bawah ini. Jadi di situ ada kepala putih dan ada sel telur, kemudian ada bakal buah, ada sel sperma. Karena generatif ini adalah perkembangbiakan secara kawin, maka harus ada sel sperma dan kepala putih atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, setelah sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bertemu, maka akan mengalami fertilisasi. Kalian bisa lihat bagaimana proses fertilasinya. Nah, setelah itu nanti akan menjadi calon tumbuhan baru. Jadi hasil pembuahannya yaitu menjadi calon tumbuhan baru. Kemudian akan terbentuk daging dan biji. Kemudian biji itu akan mengalami perkecambahan
dan tumbuh menjadi tumbuhan baru selanjutnya menjadi tumbuhan dewasa yang lengkap dengan bunga, daun, dan batang. Dan akan terjadi seperti itu secara terus-menerus. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang pertama adalah pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya adalah pada Hydra dan Obelia. Kalian amati gambarnya di samping itu ya. Kemudian secara fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya yaitu pada planaria. Kemudian partenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya yaitu pada lebah dan kecoa. Selanjutnya untuk perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual ini terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu proses perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam, bebek, mentok, dan unggas lainnya. Kemudian vivipar yaitu proses perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Di sini adalah hewan mamalia. Contohnya adalah sapi, kambing, kemudian kucing, dan hewan mamalia lainnya. Kemudian yang terakhir adalah ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Bagaimana toh siklus hidup hewan itu? Nah, untuk siklus hidup hewan adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya yaitu pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur. Kemudian siklus hidup hewan berikutnya yaitu metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan berkembangan makhluk hidup. Metamorfosis ini dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tahapan metamorfosis yang setiap fasinya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda itu dinamakan metamorfosis sempurna. Contohnya adalah katak. Katak bertelur. Nah, telur itu akan menjadi embrio ya. Nah, kemudian akan menjadi kecebong yang menempel di air atau tanaman yang ada di air. Nah, kemudian kecebong itu akan semakin besar dan ekornya semakin panjang, kemudian mempunyai kaki yang belakang, kemudian tumbuh kaki depan masih berekor dan akan menjadi katak muda dan selanjutnya menjadi katak dewasa. Begitu seterusnya, karena siklus maka akan terjadi secara terus-menerus dengan cara berputar. Kemudian metamorfosis tidak sempurna yaitu bentuk hewan muda
mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah belalang. Belalang bertelur. Nah, setelah telur itu akan berubah menjadi nimfa, namun nimfa yang kecil, kemudian menjadi nimfa yang lebih besar dan lebih besar lagi, kemudian akan menjadi belalang dewasa. Begitu seterusnya. Untuk teknologi reproduksi pada hewan, yaitu ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Yang sering dilakukan adalah pada hewan sapi. Nah, sapi jantan, sperma sapi jantan diambil, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina atau dibuat inseminasi buatan. Kemudian yang kedua adalah cloning. Cloning ini sering dilakukan pada kambing. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya dalam Ibu menyampaikan materi pada hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajar walaupun di masa pandemi. Jangan jadikan alasan kalian untuk malas belajar. Tetap semangat. Orang cerdas harus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.